Brand Samsung sering dicap sebagai HP mahal, apalagi untuk kelas flagship mereka. Tapi jangan salah, ada loh beberapa flagship Samsung yang lagi turun harga. Bahkan total penurunannya sampai 12 jutaan. Kira-kira Samsung Galaxy S series yang mana nih yang harganya lagi turun sampai 12 jutaan? Biar nggak makin penasaran, tonton videonya di scene berikut ya. Untuk produk pertama ada Samsung Galaxy Z Flip 3. Galaxy Z Flip 3 punya layar utama 6,7 inci dengan resolusi 2640 x 1080 pixel serta refresh rate 120 Hz. Sudah pakai jenis panel Dynamic AMOLED 2x yang super cakep banget. Selain itu ketika dilipat kamu bakal nemuin layar kedua yang lebih kecil di bagian luar. Ukurannya 1,9 inci dan berteknologi Super AMOLED. Jadi kamu bisa lihat notifikasi tanpa harus buka HP lagi. Hardware-nya juga udah pakai spek kelas atas dengan performa chipset flagship tahun 2021 yaitu Snapdragon 888 dan terdapat dua pilihan memori yaitu RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB atau 256GB. Kamera belakangnya punya lensa ultrawide 12MP dengan bukaan f2.2 dan lensa utama 12MP dengan bukaan f1.8. Sedangkan kamera depannya 10MP dengan bukaan f2.4. Cuma sayangnya baterainya cuma 3300 mAh. Kalau nih dia sih kurang ya pakai baterai 3300 mAh. Saat ini harganya sedang mengalami penurunan 2,5 jutaan nih. Dari awal harganya 12,9 jutaan dan saat ini sudah di angka 10,4 jutaan. Cuma kalau kamu tertarik sama Z Flip 3 bisa cek spesifikasi dan harganya di scene berikut ini. Masuk ke produk selanjutnya ada Galaxy Z Flip 5 nih guys. Untuk layar utama Galaxy Z Flip 5 masih punya ukuran layar 6,7 inci yang sama dengan Galaxy Z Flip 4. Untuk panelnya sendiri pun juga pakai foldable Dynamic AMOLED 2x dengan refresh rate 120 Hz. Cuma ada satu peningkatan besar pada screen covernya. Kalau sebelumnya Galaxy Z Flip 4 pakai layar kecil untuk nampilin jam dan notifikasi, tapi sekarang kamu bisa menjalankan aplikasi di screen cover dengan tampilan yang lebih besar. Tapi jangan berharap gambarnya setajam layar utamanya ya. Cuma masih patut kita apresiasi dari fitur yang Samsung kasih kali ini. Selanjutnya di bagian performanya, Galaxy Z Flip 5 udah didukung dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 yang udah nggak perlu diragukan lagi untuk performanya. Selain itu juga dibekali RAM 8GB dengan storage 256 atau 512GB. Masuk ke bagian kameranya, kamera dari Z Flip 5 masih sama dengan Z Flip 4. Jadi jangan berharap ada perubahan besar pada hasilnya. Masih tetap bagus, cuma bukan yang spesial. Untuk foto siang hari, hasilnya terlihat lumayan. Tetapi di malam hari, detailnya kurang tajam sih menurut Nidya. Jujur, kamera Z Flip 5 bukan yang terbaik. Dengan harga sekelas ini, pasti kamu berharap yang lebih baik. Dan saat ini, harga dari Z Flip 5 udah mengalami penurunan sekitar 2,6 jutaan. Dari harga awal 15,9 juta, saat ini hanya 13,3 jutaan aja loh price bungannya. Saran Nidya, kalau emang kamu udah punya Z Flip 3 dan 4, sebaiknya nggak usah ganti ke Z Flip 5 sih. Berikut spesifikasi singkatnya ya, price bookmania. Lanjut ke tipe yang Fold yaitu Samsung Galaxy Z Fold 5. Meskipun tidak terlalu banyak perubahan dari segi fisiknya, namun ada beberapa peningkatan yang dilakukan Samsung. Seperti chipset yang lebih powerful dan fitur multitasking yang lebih baik lagi. Tampilan fisiknya memang hampir sama dengan pendahulunya, tapi ada pembaruan signifikan pada desain engsel yang membuatnya lebih rapat dan tipis saat dilipat. Ini berkat desain engsel baru yang disebut Flex Ink, yang memungkinkan ponsel untuk ditutup hampir tanpa celah. Samsung Galaxy Z Fold 5 tetap menggunakan layar Dynamic AMOLED 2x dengan refresh rate 120 Hz, tetapi meningkatkan tingkat kecerahan hingga 1750 nits. Ini membuatnya mudah digunakan di bawah sinar matahari. S Pen juga tersedia untuk Galaxy Z Fold 5 dengan kemampuan mencatat dan melakukan Smart Select. Namun stylus ini hanya bisa digunakan di layar utamanya aja. Masuk ke sektor performa, Galaxy Z Fold 5 didukung oleh Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy dan RAM hingga 20GB. Ini memberikan kinerja yang cepat dan mulus, bahkan saat digunakan untuk gaming. Namun, pengisian baterainya masih terbatas pada 25 watt yang bisa menjadi kelemahan untuk para user yang biasa menggunakan fast charging. Kali ini Galaxy Z Fold 5 juga mengalami penurunan sekitar 3,7 jutaan. Dari harga awal 24,9 jutaan, saat ini udah menjadi 21,1 jutaan untuk varian 12/256GB. Jadi, kalian tertarik nih sama Galaxy Z Fold 5? Kalau tertarik, boleh cek spesifikasi
spesifikasi dan harga di scene berikut ini ya. Produk keempat ada Samsung Galaxy Z Fold 3. Punya desain yang fleksibel, yang mewah, Z Fold 3 ini punya layar 7,6 inci QXGA Plus Dynamic AMOLED 2x. Buat nonton Korea sih pasti kalian puas banget guys. Selain itu berkat dukungan refresh rate 120Hz, kegiatan gamingmu jadi makin menyenangkan. Kau bisa main beragam game casual dengan lancar loh Price Book Mania. Bahkan buat main Genshin Impact pun bisa disettingin highest 60 fps. Untuk soal kamera, Galaxy Z Fold 3 jadi ponsel utama yang dibekali kamera dalam layar alias under display camera, serta menjadi smartphone pertama dari Samsung yang dibekali UDC dan dipasarkan secara komersil di Indonesia. Tapinya, kamera beresolusi 4 megapiksel ini menghasilkan foto yang kurang baik menurut media. Hasil foto terlihat blur dan buram, apalagi kalau kita ngambil gambar di kondisi minim cahaya. Dari segi harga, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G varian 12/512GB dibanderol dengan harga 23,9 jutaan, tapi sekarang harganya 18,4 jutaan, jadi turun sekitar 5,5 jutaan loh. Mantep kan? Buat spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Produk tadi kita udah bahas versi Fold dan Flip, sekarang ada penurunan harga dari seri Note-nya yang memang sudah tidak diproduksi lagi. Kali ini ada Samsung Galaxy Note 20. Cuma sayangnya resolusi layarnya mentok di Full HD Plus saja. Sebenarnya sih hal ini pun nggak bisa nih dia nilai sebagai kekurangan juga ya, soalnya kualitas Full HD Plus masih cocok digunakan di tahun ini. Dan yang lebih pantas dikeluhkan bukanlah resolusi, melainkan refresh rate layarnya. Karena handphone flagship satu ini masih bertahan di refresh rate 60Hz aja. Padahal kita juga sama-sama tahu kalau di handphone dengan harga yang jauh lebih murah sekalipun, kita udah bisa dapat refresh rate hingga 120Hz. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kan harganya udah terjun payung nih. Dibanderol dengan harga 14,4 jutaan untuk varian 8/256GB pada saat awal rilis, sekarang harganya udah turun 5,7 jutaan nih, jadi 8,7 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 20 terupdate ada di scene berikut. Nah, produk yang keenam ini turunnya sih udah hampir 10 jutaan, yaitu Samsung Galaxy Note 10. Berbekal panel layar Dynamic AMOLED seluas 6,3 inci dengan tingkat kerapatan layar hingga 401 ppi, membuat layar Galaxy Note 10 ini diklaim sebagai layar terbaik di kelasnya saat itu. Oleh karena itulah, buat kalian yang betah berlama-lama bermain game di handphone ini, kalian gak perlu khawatir lagi nih, karena kapasitas baterai 3500 mAh yang tersemat sudah didukung fitur super fast charging dari Samsung yang membuat pengecasan jadi lebih cepat. Emang secara spek mungkin baterainya terlihat kecil jika dibandingkan handphone lain dengan harga yang lebih murah. Tapi kalian harus ingat loh, chipset yang digunakan HP flagship Samsung ini udah berfabrikasi 7 nanometer, yang berarti jauh lebih hemat daya. Untuk sektor berpacunya, HP ini menggunakan chipset kelas flagship buatan Samsung sendiri, yaitu Exynos 9825 yang dipadukan dengan RAM sebesar 8GB dan 12GB. Meskipun merupakan produk yang udah kelewat satu generasi, bukan berarti secara performa HP ini bisa kalian anggap remeh gitu aja ya. Karena HP Samsung terbaik di masanya ini masih mampu memainkan game PUBG Mobile dengan amat sangat lancar di settingan grafis Smooth Extreme secara default. Bicara soal harga, ponsel ini dibanderol dengan harga 13,9 jutaan untuk varian 8/256GB pada saat awal rilis. Sekarang harganya udah turun 9,8 jutaan nih, jadi 4,1 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 10 terupdate ada di scene berikut ini. Sebelum masuk ke produk yang terakhir, ada nggak nih produk yang jadi inceran kalian? Coba dong share di kolom komentar. Dan untuk daftar terakhir ada Samsung Galaxy Z Fold 2 yang mana punya layar 7,6 inci QXGA Plus Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex Display. Jadi buat nonton video atau main game tuh berasa banget kayak lagi di bioskop. Terus ada lagi fitur Flex Mode-nya yang bikin multitasking jadi lebih praktis. Kamu bisa buka dua aplikasi sekaligus gitu, atau bahkan bisa nonton video sambil ngatur volume atau muterin lagu. Terus nih dia juga salut sama refresh rate-nya yang 120
120Hz, bikin tampilan layarnya jadi super mulus dan responsif banget, terutama buat main game atau scroll social media. Tapi nggak bisa dipungkiri, meskipun Z Fold 2 punya banyak keunggulan, tetap aja ada beberapa kekurangan yang perlu diingat. Yang pertama, nggak ada IP rating, jadi kamu mesti ekstra hati-hati biar nggak kecipratan air atau kena debu. Terus, kamu juga harus siapin tenaga ekstra buat ngangkat Z Fold 2 karena bobotnya lumayan berat, hampir 300 gram. Bisa jadi agak nggak nyaman buat dipakai lama-lama, apalagi kalau kamu suka main game atau nonton video. Terus, fast chargingnya juga nggak secepat yang diharapkan, cuma 25 watt aja. Jadi kalau kehabisan baterai, mesti nunggu agak lama buat ngecas lagi. Cuma, sekarang kita nggak perlu mikirin harganya, soalnya udah bener-bener ngalamin penurunan harga sampai 12,4 jutaan loh price booknya. Waktu awal rilis dibanderol 29,3 jutaan, sekarang cuma 10,9 jutaan aja. Murah banget kan? Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ini ya. Sekalian ini dia pamit, cobalah.